Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan ihsan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita akan menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya dan mendapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mutiara Ramadan yang kami hormati, tidak terasa kita telah berada di pertengahan bulan Ramadan dan sebentar lagi bulan yang mulia ini akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, marilah kita terus berdoa semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Pemirsa yang terhormat, tanggal 17 Ramadan biasanya dirayakan oleh mayoritas Muslim Indonesia sebagai Hari Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Menurut Syekh Al-Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan bahwa ada perbedaan pendapat tentang Nuzul Quran. Secara bahasa, Nuzul Quran berarti turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit pertama, yaitu pada malam Nuzul Quran. Kemudian dari Baitul Izzah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Perbedaan turunnya Al-Quran juga kita temukan perbedaan lain, yaitu perbedaan tanggal turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, dan ada juga yang mengatakan tanggal 8 Ramadan. Bahkan ada pendapat juga yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran yaitu pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, dan ada yang mengatakan bulan Ramadan. Nah, pendapat yang mengatakan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan inilah yang paling kuat, dan turunnya Al-Quran disepakati yaitu berangsur-angsur dari Baitul Izzah pada Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ada banyak yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan kita tidak perlu terpaku dengan perbedaan tanggal atau bulan tadi. Yang terpenting adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena disepakati bahwa bulan Ramadan inilah yang merupakan bulan paling tepat sebagai bulan turunnya Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran.
bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, ada banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini, maupun di luar Ramadan ya. Yang pertama, kita mengimani Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran karena Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah, dan dia petunjuk dari Allah. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang kedua, kita dianjurkan juga banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Seperti surah Al-Muzammil yang berbunyi, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan faktor lain, anjuran lain, yaitu kita dianjurkan mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran yaitu merenungkan Al-Quran untuk mengetahui maksud dan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Selanjutnya, menghafalkan Al-Quran. Karena dalam sholat kita wajib menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah dan surah-surah yang kita baca dalam sholat. Nah, untuk itu kita dianjurkan juga supaya hafalan dalam sholat ini, hafalan Al-Quran dalam sholat ini bisa dilanjutkan di luar sholat dengan menghafal Al-Quran. Yang paling perfect, sempurna tentunya hafal 30 juz Al-Quran. Tapi kalau tidak sanggup, tidak bisa, maka kita bisa menambah hafalan Al-Quran dengan surah-surah lainnya. Surah-surah yang terpendek atau juz 30, dan kemudian bisa kita tambahkan dengan surah-surah tertentu sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, kita juga dianjurkan mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dengan kata lain, yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ayatnya adalah apa diantaranya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya terkait dengan Al-Quran, yaitu kita mendakwahkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran merupakan kegiatan yang paling terbaik dalam aktivitas kita. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya, memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan Al-Quran dan membela Al-Quran tentunya terkait surah Muhammad ayat 7 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang yang beriman, jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan atau meneguhkan kedudukanmu. Menolong Allah di sini maksudnya mengajarkan Al-Quran dan menyebarkannya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ayat terkait dengan yang terakhir ini, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan.
Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari beberapa poin atau 8 poin yang terkait interaksi kita dengan Al-Quran, ada 2 poin yang paling banyak bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quran sekaligus menghatamkannya. Kalau kita tidak sanggup menghatamkan Al-Quran di bulan-bulan selain Ramadan, maka kita harus niatkan, kita harus mantapkan bahwa bulan Ramadan kita harus khatam Quran minimal 1 kali. Walaupun orang lain mungkin lebih banyak atau bisa menghatamkan Al-Quran setiap bulan, maka bagi kita yang belum sanggup menghatamkan Al-Quran setiap bulan, minimal kita harus punya tekad bisa khatam Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan. Berarti hitungannya 1 hari bisa kita baca Al-Quran 1 juz supaya khatam dalam 30 hari. Ya, kalau bisa lebih dari itu, tentunya itu lebih bagus. Dan yang kedua, dengan keutamaan nuzul Quran tentunya kita ditekankan, dianjurkan untuk bisa beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Karena di antara tanggal-tanggal ganjil 10 hari bulan Ramadan itu ada malam yang sangat mulia, yaitu yang disebut malam Lailatul Qadar, yang itu juga sama dengan malam turunnya Al-Quran. Jadi walaupun terjadi perbedaan pendapat turunnya Al-Quran, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 7 Ramadan, tanggal 8 Ramadan, ada juga yang mengatakan tanggal 21 Ramadan. Nah, kita ambil mengikuti cara Nabi, yaitu beliau selalu memanfaatkan 10 hari Ramadan untuk beriktikaf. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu. Jadi 2 poin yang paling utama kita bisa laksanakan dari keutamaan nuzul Quran ini adalah kita isi 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir dengan iktikaf. Dan yang kedua, kita usahakan untuk bisa khatam Al-Quran sekali saja di bulan suci Ramadan ini. Demikian pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan yang terbaik, ya. Apapun yang kita lakukan, insya Allah pahala bisa dilipat gandakan di bulan Ramadan. Dan kalau bulan-bulan lain ada pahalanya seluruh kebaikan, maka bulan Ramadan semua dilipat gandakan, termasuk baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu setiap huruf dari Al-Quran mendapatkan pahala 10 kali pahala. Maka kalau kita menyebut 3 huruf saja berarti sudah 30 pahala. Seperti ayat Alif Lam Mim. Nah, itu bukan 1 ayat, tapi di situ dihitung 3 huruf, ya. Pahalanya bukan 1 ayat tapi 3 huruf. Berarti 3 huruf menjadi 30 pahala. Ya, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.